Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Tanjal Adijir dengan NIM 2022-31119. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya kerjakan dengan judul implementasi IoT berbasis sensor untuk otomatisasi pembilasan tempat pembuangan air kecil di mall. Yang pertama, latar belakang teknologi IoT atau Internet of Things telah berkembang pesat dalam berbagai bidang, termasuk manajemen fasilitas publik. Dengan semakin tingginya tuntutan kebersihan dan efisiensi dalam fasilitas umum, seperti toilet di mall, IoT menawarkan solusi inovatif untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan dengan cara yang otomatis dan efisien. Selanjutnya, identifikasi masalahnya. Yang pertama, tingginya kebutuhan akan kebersihan dan efisiensi fasilitas umum di mall. Kedua, pembilasan manual toilet umum mengakibatkan borosnya penggunaan air. Lalu yang ketiga itu tidak adanya sistem otomatisasi yang dapat menyesuaikan dengan kondisi real time. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, bagaimana teknologi IoT dapat digunakan untuk otomatisasi pembilasan tempat pembuangan air kecil. Untuk rumusan masalah yang pertama, untuk rumusan masalah yang kedua, sensor apa yang paling efektif untuk mendeteksi kebutuhan pembilasan? Lalu rumusan masalah yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi air dan kebersihan? Itu untuk rumusan masalahnya ada tiga. Selanjutnya untuk ruang lingkup masalahnya, penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi IoT berbasis sensor untuk sistem otomatisasi pembilasan di tempat pembuangan air kecil di mall dengan mempertimbangkan efisiensi air, deteksi otomatis, dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu merancang dan mengimplementasikan sistem pembilasan otomatis berbasis sensor IoT. Lalu tujuan yang kedua itu mengukur efisiensi penggunaan air dibandingkan dengan sistem yang manual. Selanjutnya yang ketiga itu tujuannya menjamin kenyamanan dan kebersihan fasilitas umum di mall. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama dari segi teoritis memberikan kontribusi pada literatur tentang aplikasi IoT dalam manajemen fasilitas publik. Yang kedua itu manfaatnya dari segi praktis, memberikan solusi nyata untuk efisiensi air dan kebersihan fasilitas umum. Lalu untuk tinjauan pustakanya, yang setelah dicari beberapa artikel yang pertama itu membahas penerimaan masyarakat terhadap sistem eco toilet berbasis IoT. Kedua itu artikelnya mengintegrasikan IoT untuk efisiensi penggunaan air di sektor industri. Lalu artikel yang ketiga menggunakan IoT untuk monitoring otomatis dan pengendalian lingkungan. Selanjutnya untuk landasan teorinya, Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data secara real time, mendukung otomatisasi di berbagai bidang termasuk manajemen fasilitas umum. IoT menggunakan berbagai sensor untuk mendeteksi dan mengolah data secara efisien. Salah satu sensor yang relevan adalah sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi keberadaan objek melalui gelombang suara ultrasonik. Selanjutnya, kerangka pemikirannya yang pertama itu ada input, proses, dan output. Lalu untuk analisa kebutuhannya, yang pertama dibutuhkan itu adalah sensor gerak untuk spesifikasinya yang PR motion sensor, lalu komponen kedua itu sensor ultrasonik, spesifikasinya yang HC SR04, lalu yang komponen ketiga itu modul IoT-nya yang ESP32, lalu komponen keempat aktuator untuk spesifikasinya yang solenoid valve, lalu komponen kelima itu platform IoT, spesifikasinya Node RED AWS IoT. Lalu selanjutnya untuk rancangan penelitiannya itu yang pertama studi literatur dan penggunaan dan pengumpulan kebutuhan. Yang kedua itu perancangan
Sistem IoT termasuk pemilihan sensor dan algoritmanya. Tahapan ketiga, pengujian sistem di lingkungan simulasi sebelum diimplementasikan di mall. Lalu untuk teknik analisisnya itu yang kuantitatif untuk membandingkan efisiensi penggunaan air antara sistem manual dan otomatis. Kedua, evaluasi kinerja sensor dalam mendeteksi kebutuhan pembilasan. Lalu ini untuk jadwal penelitiannya. Pertama, kegiatannya itu studi literatur di bulan pertama, lalu bulan keduanya perancangan sistem, bulan keduanya juga ada pengembangan dan pengujian di bulan 2 dan juga di bulan 3. Lalu sini implementasi dan evaluasi di bulan 3 dan di bulan 4 dan di bulan 4-nya juga ada penyusunan laporan. Oke, mungkin itu saja presentasi proposal penelitian yang saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.